Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Ananta Novidi Putri dari Prodi Teknik Informatika dari kelas C3 dengan NIM 222102451 yang ingin mempresentasikan simulasi yang telah Gina buat. Jadi di sini Gina akan membuat, bukan membuat sih, lebih tepatnya akan mempresentasikan praktek atau simulasi dari Proteus 8 Professional juga dengan Arduino IDE program yang dimana kita akan menjalankannya itu menggunakan Arduino IDE kalau misalnya menggunakan Proteus. Jadi judul yang Gina ambil ini adalah dan yang dipakai buat itu adalah judulnya simulasi menggunakan ultrasonic sensor pada Proteus untuk parkir atau parking. Jadi kita nih kalau misalnya parking ini bisa menggunakan inilah Proteus, biasanya kita menggunakan simulasinya terlebih dahulu. Pertama-tama tuh biasanya kalau di dalam simulasi Proteus ini kita menggunakan semikonduktor, yang dimana semikonduktor adalah bahan dengan daya hantar listrik antara isolator dan juga konduktor. Semikonduktor disebut juga bahan listrik semikonduktor. Semikonduktor bertindak sebagai isolator pada suhu sangat rendah, sedangkan bertindak sebagai konduktor pada suhu kamar. Semikonduktor yang umum digunakan adalah silikon, germanium, gallium, arsenida. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronika karena konduktivitasnya dapat diubah dengan menginjeksi bahan lain. Cuman karena ini di dalam mata kuliah atau mata pelajaran dari Internet of Things yang dimana kita membuat suatu robot atau suatu elektronika yang kita dapat mendesain di dalam Proteus 8 Professional ini menggunakan Arduino IDE. Jadi pertama-tama nih, semakin pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi sistem keamanan dan kenyamanan yang diaplikasikan pada mobil atau motor telah membawa dampak positif, salah satunya kemudahan yang didapat oleh manusia. Oleh karena itu, diciptakanlah yang namanya suatu alat nih yang memungkinkan pengemudi mengukur jarak antara rintangan atau halangan dan mobil menggunakan sensor ultrasonik yang terintegrasi pada gigi mundur mobil. Nah, sensor ultrasonik merupakan salah satu dari sensor paling akurat di antaranya. Banyak sensor yang digunakan untuk mengukur jarak. Alat ini aktif ketika gigi mundur diaktifkan. Sensor ini mampu mendeteksi hambatan di belakang mobil dan mengirimkan keluaran berupa jarak ke modul display. Sehingga jarak antara hambatan dengan mobil dapat menghindari tabrakan. Sensor ini membuat parkir mobil lebih mudah bagi pengemudi. Jadi bagi orang parkir, mundur atau R itu baik secara horizontal maupun vertikal merupakan tugas yang sulit. Nah, tanpa bantuan dari pengawas parkir atau orang lain, pengemudi banyak menghabiskan waktu untuk memarkir mobil, padahal jika tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin pengemudi akan menabrak mobil yang diparkir di samping. Nah, menyadari pentingnya keahlian dari mahasiswa pada bidang elektronika atau di dalam permata kuliahan informatika dalam mata pelajaran dari Internet of Things ini, supaya siap terjun ke dunia kerja ataupun wirausaha ke depannya. Jadi software atau perangkat lunak dari aplikasi Proteus ini sangat mudah dipahami oleh pemula yang ingin mempelajari atau ingin mendesain tentang komponen elektronika. Nah, Proteus ini sendiri terdiri dari gabungan program Intelligent Schematic Input System dan ARES. Penggabungan kedua program ini, maka skematik rangkaian elektronika dapat dirancang serta disimulasikan dan dibuat menjadi layout PCB. Nah, selain itu, Proteus ini juga memiliki fungsi, yang dimana fungsi dari Proteus ini adalah untuk mendesain PCB. Terus kita dapat mensimulasikan rangkaian dan juga menyediakan hampir dari 800 variasi komponen atau dari 800 variasi mikrocontroller yang langsung dapat digunakan untuk kita simulasikan. Nah, perangkat lunak atau software dari aplikasi Proteus X Professional, salah satu ini adalah yang terbaik yang dapat kita gunakan nih untuk merancang skematik rangkaian elektronika, baik analog maupun digital.
Nah, tujuan dari penelitian atau kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan dasar, terus kita juga dapat melatih kemampuan kita dalam mendesain suatu elektronika atau robot di dalam aplikasi yang ada di PC atau komputer kalian masing-masing. Nah, jadi ini kalau misalnya untuk mahasiswa ini dalam merancang rangkaian elektronika dengan menggunakan software Proteus X Professional ini, yang digabungkan juga dengan Arduino IDE, yang dimana kita harus memiliki Proteus libraries-nya terlebih dahulu jika kita ingin melakukan apa namanya simulasi dari membuat mendesain elektronika yang ada. Terus software protes ini dipilih nih sebagai aplikasi perancangan elektronik karena banyak kelebihannya untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian elektronik, yang dimana perangkat lunak protes ini dapat mengatasi permasalahan terbatasnya peralatan latihan untuk jumlah siswa karena rangkaian elektronika dan komponennya dapat disimulasikan oleh setiap mahasiswa atau siswa nih melalui latihan dasarnya, sehingga kemampuan memahami bahan ajar elektronika lebih mudah dikelola dan dikembangkan sendiri. Perancangan dan simulasi dilakukan setelah siswa dihadapkan langsung pada bentuk rangkaian elektronik yang kemudian disimulasikan menggunakan software Proteus. Jadi permasalahannya di sini ini dari pengemudi kendaraan roda berempat atau roda dua juga bisa, karena sering mengalami kesulitan ketika memarkir mobil atau motornya di tempat yang sempit. Karena berkurangnya apa? Karena berkurangnya dari tempat parkir parkir tersebut. Bukan karena sejumlah kecil pengemudi yang terjepit tiang listrik atau tergores tembok, bukan. Tapi hal ini terjadi dikarenakan pengemudi tidak mengetahui kondisi di belakang kendaraannya akibat terbatasnya jarak pandang. Nah, kondisi gelap juga menjadi salah satu penyebab terjadinya benturan pada bemper belakang. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita mau parkirin mobil atau motor itu kan biasa ada aja gitu, mau nabrak ke belakang lah apa gitu, trotoar atau apa. Nah, biasanya permasalahan dari kendaraan sih kayak gitu. Nah, untuk solusinya itu kita bisa nih kalau misalnya untuk merancang dari pikiran kita gitu, dari mind map kita sendiri itu dengan dibuatnya alat pendeteksi anti tabrakan dan diharapkan dapat mengurangi benturan lah ya dengan tembok atau rintangan atau halangan nih pada saat memarkir kendaraan yang kita punya seperti mobil, motor gitu. Nah, jadi Gina ini akan menjelaskan ini beberapa komponen yang ada di dalam Proteus X Professional ini. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa ini banyak banget, ada 800 komponen, ada banyak banget lah 800 komponen dasar yang bisa kita gunakan di dalam Proteus Tech Profesional ini dalam mengembangkan suatu simulasi atau praktek, atau kita ingin membuat robot atau membuat suatu alat untuk mendeteksi apa gitu. Nah, cuman yang Gina ambil ini adalah tentang untuk menggunakan ultrasonik dalam memarkir mobil atau kendaraan yang kita punya. Nah, sebelum itu Gina akan menjelaskan terlebih dahulu bahan pembuat simulasi parkir ini. Jadi, yang pertama tadi kita sudah tahu. Jadi untuk mahasiswa yang ingin membuat atau mendesain robot ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih kegunaan atau apa sih Proteus X Professional itu. Jadi Proteus X Professional ini merupakan aplikasi atau sebuah suatu perangkat lunak aplikasi yang dimana digunakan untuk membantu para desainer atau para pengguna dalam merancang, mendesain, mensimulasi, mengembangkan suatu rangkaian elektronik. Nah, jadi sebelum kalian download ini aplikasinya, kalian juga harus mengetahui apa sih fungsi dari ini Proteus, terus apa sih fungsi dari Arduino gitu. Jadi ya, sebelum itu, kalau ingin mau buat di Proteus ini, kita pilih terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai memulai praktek simulasi di Proteus ini, kita harus memiliki Proteus libraries terlebih dahulu. Soalnya kalau misalnya kita nggak ada Proteus libraries-nya itu, kita tidak bisa menjalankan atau isi dari seluruh komponen di Proteus Professional ini tidak lengkap gitu. Jadi mungkin ada beberapa komponen yang ketinggalan atau yang tidak ada di dalam Proteus Professional ini. Jadi jadi Gina akan ngasih tahu nih, Gina akan ngarahin nih yang mana sih yang ultrasonic, yang mana sih LED green, yang mana LED red, yang mana LED yellow dan lain-lainnya. Nah,
Jadi yang besar ini, alat ini adalah namanya Arduino Uno R3. Nah, kalau kalian mau cari apa keseluruhan alat ini, kalian bisa search aja di label ini, yang P, yang sebelahnya L nih, ada simbol P. Bisa ditekan aja. Terus kalian juga bisa search di keywordsnya ini, di pick device-nya ini kita bisa cari karena memang untuk permulaan dalam memulai suatu Proteus itu kita menggunakan yang namanya Arduino R3 Arduino tadi. Jadi bisa kita ketik aja misalnya Arduino R3. Nah, di sini ini udah ada pilihannya nih. Sebenarnya ada banyak sih, nggak cuma Arduino R3 doang, cuman ada banyak lagi Arduino yang lainnya kayak misalnya Arduino Mega, karena kalau misalkan kalian klik sekali aja di dalam Proteus ini akan menunjukkan gambaran dari Arduino Mega 2560 ini seperti apa sih, terus dari Arduino Mini ini seperti apa sih gitu bentukannya, gambarannya. Cuman kebanyakan yang diperlukan itu dari pemulaan dalam mendesain suatu alat arus listrik elektronika itu kita menggunakan Arduino R3. Nah, yang ini nih. Kalian bisa pilih yang paling atas di sini. Ini ada pilihannya, ada 3 pilihan. Kalau untuk Arduino R3-nya, nih biasanya kebanyakan untuk pemulaan, terus dari pengguna, user, semuanya dari desainer, semua itu menggunakan Arduino R3 ini. Sama aja carinya. Nah, cuman dari Arduino R3 ini, dari Arduino R3 ini. Nah, yang ini yang tadi kita tunjukin ini, itu tujuannya itu untuk memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, modul, dan segala jenis sensor. Kalau LED tadi itu kan ada beberapa warna ya, ada warna hijau, LED green, terus ada merah, LED red, kuning, LED yellow, sama juga ada LED blue yang dimana itu berwarna biru. Terus untuk selanjutnya itu kita menggunakan komponen ultrasonic sensor. Nah, biasanya nih kalau ultrasonic sensor ini nih agak ini ultrasonic sensor kita cari sini ada gak? Nah, ultrasonic sensor ini kita pilih dari yang librariesnya ini kan sudah nih dari Proteus librariesnya. Kita itu bisa menemuin dari keywordsnya ini. Jadi yang tadi kan kita perlunya ultrasonic sensor yang HCSR04 atau ultrasonic tap. Yang dimana ultrasensor ini akan dengan memantulkan gelombang saat suatu benda terdeteksi oleh gelombang, maka akan terjadi pantulan gelombang sehingga gelombang tersebut diterima oleh receiver atau pendapatnya tadi yang dapat tuh siapa gitu nanti akan mendapatkan suara dari gelombang tersebut yang menjadikan sensornya itu menjadi high atau tinggi. Jika gelombang tidak ditangkap, maka sensor bernilai low, mereka akan merendah tersendirinya. Ketika sensor mendeteksi jarak benda, maka akan dikirimkannya tadi sinyal untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi kita kebanyakan juga untuk pemulanya itu mereka menggunakan ultrasonic sensor yang ultrasonic tap ini yang kayak model radio ini bentuknya dua nih. Terus komponen selanjutnya itu dalam simulasi parking atau dalam memarkirkan kendaraan yang kita punya itu kita menggunakan dari pot HG. Pot HG ini biasa kita sebut juga dengan kayak penghubung antara dari ultrasonik tadi terhadap komponen lainnya. Nah, pot HG ini merupakan komponen elektronika yang berguna untuk menghambat aliran arus listrik sehingga terjadi short circuit yang dimana mempunyai resistansi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan yang ada. Cuman kalau misalkan dari Proteus, berdasarkan gambarnya ini, dia memiliki dua jalur. Dua jalur yang kita dapat hubungkan ke komponen lainnya. Misalnya dia juga bisa menghubungkan ke Arduino R3 yang tadi itu bisa dihubungkan karena untuk menyambungkan arus listrik yang ada. Nah, terus di dalam simulasi ini kita memerlukan lampu LED. 3 lampu LED terserah sih. Cuman kebanyakan di sini kita menggunakan lampu LED yang berwarna hijau, merah, dan juga yellow. Nah, ditulis aja gimana sih carinya. Cari aja di keywords misalnya LED green di sini. LED green. Nah, di sini ini udah ada terpampang nih di device di library-nya kita pilih aja LED green. Sebenarnya LED green, LED red, terus LED
blue, LED yellow, semua itu bentukannya sama. Bentukannya cuma namanya aja yang beda karena nanti ketika dijalankan itu akan memunculkan warna yang berbeda. Sama aja ini mana LED green, LED yellow, terus LED blue, terus LED red atau yang warna-warna lainnya itu adalah selain sebagai lampu penerangan yang sangat hemat energi juga dapat difungsikan sebagai pengirim informasi. Jadi dia bisa dihubungin nih, misalnya dari LED green-nya ini kita hubungkan dengan Arduino R3 yang tadi. Nah, terus yang ini, komponen selanjutnya itu kita memerlukan yang namanya, ini apa namanya, virtual terminal, yang dimana kita bisa cari di sini. Nah, virtual terminal itu, yang ini nih, yang ada 4 jenis namanya ini, kita bisa mendapatkannya, komponen dasarnya ini kita bisa cari di bagian sini. Di bagian tepi sini kita pilih yang seperti angka untuk menghitung berat dari mesh ini kita bisa pilih karena di sini sudah menyediakan beberapa komponen yang ada. Cuman yang kita perlukan adalah virtual terminal nih contohnya. Dia bentuknya kayak oven gitu, oven buat baking kue atau apa gitu. Jadi bentukannya di situ. Jadi di sini ini sudah terpampang. Dan di sini juga ada beberapa komponen seperti voltmeter, ammeter, terus juga ada logic analyzer, oscilloscope, sama counter timer. Beda-beda. Cuman yang kita perlukan adalah virtual terminalnya. Yang dimana virtual terminal ini adalah salah satu tool yang ada di dalam Proteus X Professional. Fungsinya adalah untuk menampilkan data dari serial port dan bisa juga digunakan untuk mengirimkan dan menerima data dari port serial atau yang disingkat juga dengan RS-232. Nah, yang terakhir ini kita mempunyai dua komponen yang agak sulit ditemukan. Jadi di sini nih kita bisa menemukannya di sini. Gimana sih di sini nih? Nah, di sini nih kita masih menggunakannya di paling tepi sini, paling tepi. Jadi kita pilih yang arrow-nya ada ke kanan, ada ke kiri itu kita bisa menemukan power atau ground yang ada. Nah, kebanyakan juga power sama ground ini dipakai ini untuk menghubungkan antara arus listrik dari komponen yang besar ke komponen yang kecil. Jadi gitu. Terus dia juga bisa untuk menghubungkan antara LED yang kita punya gitu. Jadi kalau misalkan nggak disambungkan ke power atau ground ini mungkin ini tidak akan hidup lampunya. Karena perlu yang namanya Arduino R3 tadi untuk menghidupkan warna lampu ini. Yang dimana power ini, nah power ini bentukannya gini, kecil di sini ya gambarnya. Tapi kalau di sini bentukannya di sini nih dalam gambar nih di sini. Nah, yang dimana power ini untuk menampilkan sumber tegangan, entah itu tegangan dari suara listrik, dari listrik, gimana gitu. Intinya sih dari elektronika listrik yang ada. Nah, tapi kalau untuk groundnya ini, itu sebagai pemberi suatu tegangan. Yang ini nih, groundnya nih. Yang gambarnya kayak ada garis-garis tiga di ujungnya namanya ground. Yang dimana sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen lainnya. Nah, cuman yang gini, yang di sini gini pakainya dia buat menghubungkan lampu LED. Jadi kalau misalnya dia udah apa udah dihubungin dengan lampu LED ini, si lampu LED-nya ini nanti akan dihubungkan dengan Arduino R3-nya ini untuk menampilkan lampu. Tadi kan ada lampu warna hijau, lampu warna kuning, sama lampu warna merah. Itu untuk kayak seperti lampu lampu lalu lintas. Nah, terus cara kerja simulasi parkir pada Proteus X Professional ini. Nah, setelah membuat rangkaian pada Proteus X Professional tadi, lalu masuklah kita nih, ya. Masuk kita sama yang namanya aplikasi software atau perangkat lunak yang namanya Arduino IDE, yang dimana kita akan nuliskan codingan tersebut di sini. Karena memang ada hubungannya antara Proteus dan Arduino. Karena kalau memang nggak ada Arduino, ya kebanyakan nggak bisa jalan Proteusnya. Karena Proteus itu kan hanya untuk mendesain, sedangkan Arduino idenya ini untuk menjalankan dari Proteus yang kita miliki. Nah, setelah membuat rangkaian yang ini, jadi kita udah buat nih kan, jadi tinggal tunjuk aja. Setelah membuat rangkaian pada Proteus X Professional ini, lalu masuklah pada pemrograman yang tadi, Arduino ini. Agar dapat menjalankan program simulasi parkir pada Proteus, berikut ini adalah pemrograman dari Arduino-nya. Nah,
Mekanisme sensor ultrasonik HCSR04 adalah memantulkan gelombang. Apabila suatu benda terdeteksi gelombang, maka gelombang tersebut dipantulkan, gelombang tersebut diterima oleh penerima, dan sensor disetel ke high. High ini nih. Makanya tadi disebutkan dari yang pertama tadi, di situ ada namanya high, tinggi, low. Jadi kalau misalnya dia kena, pantulannya gelombangnya kena, itu berarti nanti dia akan berubah menjadi high. Tapi kalau dia nggak keterima tegangan atau suaranya tadi, dia akan menjadi low. Nah, ketika sensor mendeteksi jarak suatu benda, sinyal dikirim untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, percobaan simulasi parkir ini menggunakan sensor ultrasonik yang keluarannya ini berupa LED warna-warni. Yang tadi kan ada warna hijau nih. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pengendara kendaraan roda 4 atau roda ini seringkali kesulitan nih memarkir kendaraannya di tempat yang sempit. Nah, setelah melakukan pemrograman dan verifikasi pada Arduino IDE ini, lalu muncullah pemberitahuan jika pemrograman berhasil, kemudian jika berhasil akan keluar seperti ini pada Proteusnya. Pada Proteus kita atau kalian yang sedang menjalankannya. Nah, di sini. Jadi di sini kan tadi udah ada yang namanya ultrasonic sensor. Ini namanya Arduino R3, ini LED, LED, LED. Ini namanya virtual terminal yang dimana untuk menghubungkan antara Arduino R3-nya juga dengan virtual terminal yang dimana sudah Gina jelaskan tadi di awal virtual terminal gunanya apa. Nah, jadi kalau misalkan ini kan kita ngambilnya dari 7, 6, 5, 4, 3, tiga ini yang memiliki arus listrik yang berbeda-beda nih. Kalau misalkan 7 sama 6 ini kita hubungkan dengan ultrasonik. Untuk apa? Jadi kalau misalkan ada mobil atau motor yang mengendara nanti di dalam simulasi ini, dia akan mengeluarkan suara karena kita menggunakan ultrasonik tadi untuk memantulkan suara yang ada. Terus untuk garis yang 3, terus sama 4, ada juga 543 ini kan untuk menghubungi dari lampu LED yang ada nih, dari lampu LED green. LED green ini hubungnya kemana? Misalnya ketiga LED green ini. Nah, yang akan dihubungkan juga dengan yang namanya tadi ground. Nah, yang dihubungkan dengan ground nanti ini kan akan dihubungkan nih arus listriknya nanti akan bunyi kalau misalnya si ininya dapat pantulan suaranya atau apa, ya nanti ultrasoniknya akan bunyi. Jadi gitu. Nah, untuk ini tadi ini namanya apa tadi? Dari pot HG. Pot HG ini yang gunanya untuk apa namanya? Menghubungkan antara ground dan juga power. Makanya dia memiliki dua arus listrik dan tegangan yang dimana satunya ini satu arusan listrik ini akan menghubungkan kepada ultrasonic sensor yang ada. Jadi gitu. Jadi intinya itu kalau misalnya udah dipasang-pasangin semua ini, jika sudah terdapat suara atau apa getaran gitu, dia akan memunculkan suara di ultrasonik tersebut. Nah, kalau misalnya ada suaranya tadi, si lampu LED ini nanti akan hidup nih. Karena apa? Kan akan dijalankan dengan Arduino R3 tadi. Misalnya kita klik misalnya pin mode berapa gitu yang kita perlukan, misalnya pin mode 7 atau misalnya pin mode 3 gitu yang kita perlukan outputnya. Nah, ini juga nih ada yang 7 low high itu untuk mengetahui apakah suaranya tadi itu tinggi atau tidak tekanannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat nih mungkin agak sulit dimengerti tapi nanti bisa lah sedikit-sedikit memahami. Jadi setelah dilakukannya simulasi parkir Proteus ini sebanyak berapa kali gitu yang sudah Gina coba ini, diperolehlah hasil bahwa ketika jarak mobil dengan tembok lebih dari 30 cm, maka lampu hijau akan menyala. Jadi kalau dari jarak 30 cm ini lampu hijau akan menyala. Hal ini menandakan bahwa jarak dari belakang mobil masih sangat aman. Tapi kalau udah kayak itu, ya mungkin agak susah. Nah, untuk menghindari yang namanya tabrakan tadi. Nah, ketika jarak mendekati 20 cm, lampu kuning menyala menandakan mobil mendekati sekat. Nah, dan bila jarak mendekati 10 cm, maka lampu merah, ini yang lampu merah tadi, akan menyala yang menandakan mobil harus berhenti. Kita harus tetap berhenti parkirnya. Karena yang nanti yang kalau misalnya dia tuh akan memberitahunya lewat suara ini dari ultrasoniknya ini, ultrasonik sensor ini karena
ultrasonic sensornya ini sudah terhubung oleh Arduino IDE-nya tadi. Tuh. Karena dia juga udah terhubung dari yang port HG-nya tadi. Nah, agar berhenti. Nah, terus kalau misalnya udah di mendekati 10 angka 10 cm, maka lampu merah akan menyala kan tadi. Yang dimana akan menandakan mobil harus berhenti dan tidak boleh maju ataupun mundur. Agar bumper dari mobil atau motor kah tidak membentur ke tembok. Jadi ada batasannya gitu. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya simulator parkir dengan sensor. Nah, kita juga dapat meningkatkan manfaat listrik di sektor perumahan dan industri. Sekian presentasi dari simulasi yang udah Gina buat. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami ya sedikit demi sedikit. Sekian, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.